Nobody leaves me. Nobody. Berasap ya, Tan? Ini kayaknya lagi ada yang nabun sampah di mana sih? Enggak, lo. Kalau lagi suasana kayak begini jangan bercanda deh, Tan. Lo lihat di depan lo. Apa? Tuh, ada bunga. Depan gua mau ada cantik. Tuh, dia kan Tara selalu gitu kan. Ada apa itu? Lo lihat ini lo deh. Tatar, bener yang lu bilang. Belum mulai tadi, nggak ada angin. Nggak ada angin kan? Iya. Gua di sini nggak ada angin. Gue udah bilang sama Tara, lihat kan, anget banget kan? Nanti pas kita on cam, angin kanan kiri. Anginnya kencang banget. Bener nggak? Bener. Tapi gua nggak percaya. Yang namanya manusia itu kan levelnya kan paling atas. Betul. Bagaimana? Betul. Lu lagi bersilat lidah. Lu menunggu pembuktian berarti kan? Tapi merinding nih baby nih ngeliat Masa merinding? kayak Coba. gitu. Didi. Jangan nggak apa-apa. Nggak kayak gitu caranya, nggak kayak gitu. Nih, yang ngomong nih kita mau ngapain sini? makanya gue mau nanya sama lo, ada lilin. Ada lilin. Ada tengah apa Itu tuh? kembang kantil itu. Kembang kantil ya? Sama bunga-bunga diserakin. Ada bunga-bunga. Jangan-jangan kita memanggil Syahrini kali. Ada bunga-bunga. Mundur, cantik gitu ya. Gue sih nggak demen ya kalau lagi kayak begini dibecandain sih. Gas nih gue. Sebenarnya itu untuk mengalihkan rasa takut. Iya. Gitu. Padahal enggak, kalau gue sih sebenarnya dibilang takut ya takut, cuman daripada kita takut malah nanti kita kalah kan. Hei, apa ini pertandingan? Ya nggak masa kalah dalam hati kan. Kayak hati aja urusan hati kan bisa aja Iya, kalah. benar. Ini wis putus cinta ngomongnya hati-hati mulu ya. Yang penting satu kata kuncinya, jangan bengong. Iya. Jangan bengong. Tetap Enggak, kemarin gue tanya sama penonton late night show aja. Lu waktu pas lagi kemasukan buku nggak? Enggak pak, padahal saya nonton aja. Gua kasih tahu sedikit kodenya. Kita mau melakukan ritualnya Mbah Mijan yang katanya dia mau menggunakan boneka. Gua nggak tahu bonekanya mau diapain. Di sini. Nah coba. Nah ini kayaknya ada jangan-jangan boneka boneka-boneka itu yang film lagi booming itu. Apa di Akabel? Anabel. Ini boneka Susan ini mah. Mas. Ini kenapa kok gini mas? Mbah Mijannya mana? Mbak Mijan mana? Tapi kalau kenapa-napa gimana? Kok tak begini sih? Kita suruh lihat dulu. Oh, ini Mbak Mijan sudah masuk Oh, ini udah masuk. Iya. tempat ritual. Kita agak mundur dikit ya kayaknya nih. Ini ritualnya Mbak Mijan udah dimulai nih. Gerak tar asli kan? Gerak kan? Itu kenapa? Oh gerak Mel? Makanya kan gue udah bilang gerak. Gue nggak ngerti deh. Mau nanya-nanya juga lagi fokus banget ya. Kita lihat aja deh apanya. Ih kok Beneran Boleh di shot lebih dekat lagi, boleh di shot. kameramen di shotnya lebih dekat lagi. Boleh dekat lagi. Di zoom mungkin ya? Padahal tadi kita tahu di dalam situ cuma ada bunga-bunga doang ya. Iya benar. Tadi juga pas di awalnya nggak bergerak sih Tar. Kecium nih bunganya, wanginya kecium. Tolong jangan dipegang. Oh iya. Yang di studio jangan ngelamun. Kita bermain serius.
Iya. Mbak Mijan, kenapa yang kita lakukan setelah ini? Kelihatan Mbak Mijan sedang mengawasi boneka ini. Tadi bergerak Mbak Mijan, sekarang diem. Enggak ya? Oke. Udah? Mbak Mijan coba diceritain sedikit deh. Boleh dikasih tahu sedikit nggak sih? lagi ngapain ini maksudnya nih? Dan kenapa boneka ini bisa bergerak Iya, dengan bergerak sendirinya? dengan sendirinya. Jadi ini satu boneka yang memang diminta sama sama kru ya kan? Disediakan dari tim. Dan kita malam ini mencoba untuk bermain jalan atau memasukkan roh ke dalam benda mati. Benda mati. Iya. Kemudian karena memang ini kita butuh time yang pas ya, saya mencoba mendorong boneka ini dari sangat jarak jauh, dorong terus dan luar biasa masuk karena kita sudah menyediakan ada bunga. Sebelumnya kita sudah ritual sebelumnya. Jadi ini langsung jadi buat tempat, kemudian beliau bisa masuk. Tapi dia kaki masuk loh. Ini adalah, kalau kita bisa ngomong, ini adalah gerbangnya mungkin. Betul. Oke. Satu pertanyaan Mbak Mijan, tadi Mbak Mijan sempat ngomong ke kita jangan dipegang. Kenapa itu? Ya, di saat bergerak, jadi pegang. Tapi kalau sudah diam seperti ini nggak apa-apa dipegang. Oh gitu. Nggak apa-apa. Apa yang terjadi Mbak Mijan? Seumpamanya? Seumpamanya dipegang? Bisa Dia ini. akan bergetar. Seperti dulu waktu itu Mbak Besi kan, Iya, Mbak Besi, iya. itu langsung bisa merambat. Oh, jadi bisa masuk ke kita ya? bisa Bisa dalam pindah. tubuh kita juga. Betul. Oke, nah. Cuma ini- kita tidak bisa langsung main begitu aja. Kita harus mendorong karena ini kan sosok goib ya. Ya. Kita harus mendorong dari jauh dan sabun nggak berani mendekat. Oh, berarti harus menuntun, Iya. seperti menuntun Iya ya? betul. Jadi kalau kita sudah mendorong dan memang kebetulan saya mencoba lebih dekat lagi, Iya. saya akan muntah-muntah karena benturannya pasti akan sangat keras. Oh, gitu. Nah. Oke, kalau gitu mungkin pemirsa di rumah juga lagi Baik. penasaran. Ya, pemirsa di rumah atau studio, kita akan coba bongkar isinya apa di dalam. Nah. Oke. Mau dibongkar sekarang? Ya? Nanti di studio. Nanti di studio. Oh, di Oke, studio. kalau Kita lempar gitu ke nanti studio, Tara. kita lempar aja ke studio. Ini Sudah udah ada aman nih, Ayu udah Dewi. aman ya. Silakan Ayu Dewi. Dimasukin itu seperti apa? Ini ada pakarnya nih. Langsung aja kita panggil, ini dia. Angin. Mbak Mija. Silakan. Jadi Natali Sarah nih orangnya pemberani, cuek banget, santai. Siapa yang ngomong pemberani lo jangan ngarang lo. Emang kan improvisasi. dibilangnya kan Gua nggak gitu, bilang Natali nggak Sarah itu adalah pemberani. pemberani. Gua nggak Nggak takut sama siapapun. Gua coba Apa? dong, gua nggak ngomong. Apa coba beli aja. Iya kan? Nah. Jadi gue tuh cuman ngomong itu adalah gue takut ke sini. Tuh. Aduh, biasanya Jadi kalau kayak gitu tuh berarti pindah ada tempat duduknya. Nah, boleh nggak sedikit dijelasin Mbak Mija tentang kejadian yang tadi Tadi tuh kenapa, Mbak? Ritual Saya apa tadi sih cuma sebenarnya? lihat dari dalam studio ada boneka ditidurin, Mbak Mijanya belum ada ya. Di atas rempah-rempah atau bunga-bunga. Terus kok tiba-tiba gerak? Gede. Ini tiba-tiba kenapa jadi bau-bau ginian ya? Ini boneka yang tadi. Ya, betul. Tar. Gak apa-apa, itu sudah kita netralkan. Apa? Udah netralkan. Tetap aja pernah. Ini tapi udah netralin. Dan macem-macem loh. Malah begitu malah didatengin loh, lihat pintu. Nggak, tapi Mbak, boleh dijelasin nggak sih ritual yang tadi kita lakukan di luar tadi? Tema kita malam ini apa Mas Tara? Benda mati kerasukan. Benda mati kerasukan. Sebelum kita menjawab tentang ini, ada yang namanya keris, juga kalau mengandung khodam, dia bisa terbang. Itu pun benda mati, atau akik, atau benda-benda keramat dan sebagainya. Sama dengan ada benda mati yang bisa dimainkan, kemudian dimasuki roh, seperti permainan jaya langkung. Oh iya, Itu kan benda mati. Kemudian boneka tetap sama, hanya berbeda media, tapi kita menggunakan pancingan. Artinya gini, kita ngerjain dia
Jadi di dalam boneka ini saya sudah menaruh sesuatu. Nanti akan saya bongkar ketika sudah selesai. Di dalam itu ada apa? Mungkin iya. Ada anak kecil. Enggak, bukan baterai. Pokoknya di dalam itu ada sesuatu. Nanti kita akan bongkar bersama-sama. Sesuatunya masih ada di dalam. Masih ada di dalam. Nah, dan sebentar. Kok lu kabur gitu sih? Mungkin boleh dikasih lihat ke kamera juga di kakinya itu kan terdapat itu seperti apa sih? Ya. Ini adalah satu, ya, ini satu raja. Jadi gini Mas, kita melanjutkan tadi obrolnya tadi. Kita coba menipu makhluk goib. Jadi dia kita pancing di dalamnya kita sudah menyiapkan sesuatu biar dia tertarik, seret. Ketika masuk kita langsung rajah Mas. Ketika dirajah ini fungsinya untuk mengunci, ya kan? Gitu. Kemudian kita dorong dari jarak jauh karena kita tidak bisa jarak dekat. Kalau jarak dekat, saya pasti lo muntah-muntah, gitu. Dorong, tapi kita pancing keluar lu. Aslinya seperti itu, makanya dia meronta-ronta tadi seperti itu. Oh, makanya boneka itu sampai bergerak tadinya. Betul. Dan kita nanti ini juga nanti kita akan coba. Mungkin saya akan meminta Mbak Sinyo. Siapa? Sinyo lu, itu lu, Sinyo lu, Ya. Sinyo lu. Aduh. Sinyo udah mempersiapkan dia nggak Kalau pakai si sepatu. Sinyo ini gampang Ayo. banget. Nyeker begini. Gak apa-apa. Sepatu gue kemana? Gue udah kayak gede. Tapi Bayu, Ih, sepatunya transparan. Nyo, bukan musola, Nyo. ya ini luar biasa. Tapi enggak, ini saya sebagai tuan rumah di sini memastikan ini nggak apa-apa karena kan Sinyo gampang banget loh. Tidak apa-apa. Ini kita akan mencoba untuk menarik makhluk yang lebih soft saja. Tadi kan keras. Nah, Mbak Sinyo itu Sinyorita. hanya suruh merasakan Getarannya. yang terjadi getarannya dan sebagainya. Tapi Mbak Merasakan kalau layar pria-pria, kayak ini merasakan astral. Sebentar, Mbak Minjan. Tadi kan kayak Mbak Minjan sendiri bilang kalau sebenarnya boneka itu tidak boleh dipegang ketika bergetar. Sebenarnya. Nah, itu gimana? Ada efek sampingnya nggak? Takutnya kalau dikeraskan repot juga soal ngangkat. Tidak. Iya, makanya yang Kalau mengangkat tadi, siapa? kalau tadi saya kan mendorong dalam jarak jauh, jadi pegang. Lah kalau ini kan soft yang akan kita masukkan, lebih lembut dan saya dampingi. Bagaimana? Kita dampingi itu, oleh Mbak Mijan yang paling ganteng. Sinyo, lo yakin? Iya, yakin. Itu kan soft. Gak apa-apa itu soft, yang penting kan Karena kan gue hari ini paling Mbak happy. Ayu, saya akan janjikan, ketika sudah dicoba sama Mbak Sinyo, akan saya bongkar isinya apa di dalam. Oke. Oke? kayak jeroan. Baik. Oh, soto kali ya. Mbak Sinyo sudah siap? Siap. Oke. Boleh taruh dulu mungkin. Pegang. Pegangnya pakai sendal. aja Sinyo biasa aja. lagi Nah, berhayal, begini lagi nggak apa-apa. pegang cowok nih pasti. Kalau pegang tiang listrik aja mesti pakai sendal biar nggak kesetrum. Beginian nggak pakai apa-apa lagi. Tangannya diacungkan ke sana. Di kaki. Kaki ya? Ayo, pahanya naikin dikit. Seperti itu. Kenapa sebelah sono sih? Tidak perlu konsentrasi. Enggak. Cukup hanya pejamkan mata. Sinyo. Hah, sudah bunga. Lalu jam channel Sinyo lo. Sinyo Entah badan kenapa boneka ini semakin lama semakin berat. Entah kenapa. Semakin lama semakin berat. Kalau Mbak Sinyo mau mengikuti silahkan diikuti. Dia mau bergerak kemana? Tidak perlu konsentrasi, cukup ikuti. Ketika dia bergerak ikuti saja. Ya. Ikuti terus, santai aja. Tidak perlu konsentrasi, cukup sadar. Oke. Terus. Oke, sih. Udah nyangkut kan tadi penonton. Dulu dong. Sinyo, aman Sinyo. Tepuk tangan dulu buat Sinyo dong. Yang lu rasain apa? Rasanya begini-begini. Dijawab dulu. Karena Sinyo akan menjelaskan perasaannya setelah Yang yang satu ini. Tetap di Late Night.
memang nggak pengen nanya, tapi yang jelas kita balik lagi di Late Night Suka. Maaf, Natali Tara, ini kayaknya si Cinlok sama Mbak Mijan deh. Benar. Kayaknya Benar. kerasukannya malah bikin jatuh cinta ya. Iya, tapi kayaknya lu Ketempelan gue Tapi tadi. kayaknya harusnya kebalik dong. Harusnya Mbak Mijan yang nyaman di pangkuan lo. Oh, begitu? Iya dong. Gak apa-apa deh, gue main boneka aja, penting nempel. Tapi ngomong Sinyo tadi, apa sih yang Sinyo rasain? Biasanya kan Sinyo lewat daerah yang ada aja langsung berat. Ini kok tadi Ya kan tadi Mbak udah bilang kan, katanya ngambilnya yang soft. Emang tadi agak berasa bonekanya gitu. Gue sih nggak ini ngikutin alurnya aja. Bonekanya Ikutin berat? gerak. Cuma emang berasa tangan tuh kayak tremor. Oh, getar gitu. Getar. Gitu. Cuma dia mau ngegerakinnya juga susah ya, gedean. Iya emang kan gedean paha gua kan ini Bo, jadi agak-agak berat. Makanya mungkin kalau misalnya pada ngelihat agak-agak pelan itu sebenarnya karena efek paha saya yang terlalu berat gitu. Dorongnya jadi susah. gitu ya? Benar-benar. tapi berat. Berat. Kerasa getarannya. Kerasa. Oke, Oke, baiklah. kalau gitu. Baik, sesuai yang saya janjikan, saya akan membuka isinya, Mas Tara. Ya silakan saya turun dulu deh. Kok lu turun sih? Terima kasih. Lu di sebelah gua dong. Oh iya, Tara Boleh, aja Aja ya. di sebelah gua. Tara lu mau di Kita sebelah gimana? gua. Boleh kasih Dikasih ya. lihatnya di mana? Di sini nggak apa-apa. Di sini aja ya? Sini aja nggak apa-apa. Boleh, mungkin ada kamera yang bisa. Jadi Mbak Mijan Ada akan kamera yang- membuka Ya. isi boneka yang konon katanya sudah diisi sesuatu. Nah, kita Kalau belum tahu tadi sih. mungkin ada tapi- beberapa pemirsa bilangnya, Ini nggak, ini nggak ya kan? percaya, mungkin ada Ini nggak suatu benda pondok-pondok yang itu bisa. kan begini. Sebentar ya, tapi Ya. ini ada yang aneh lagi nih. Saya nggak tahu datang dari mana, tapi di sini baunya kencang sekali. Bau apa ya? Biasanya bau melati, tapi ini beda nih, Pak. Bau apa? Ini dia. Hei, Boleh dipegang, Mas Tara. lu mau aja sih, Tar? Ya kan itu sama dia. Jadi kita bongkar sama sekali isinya tidak Melati ada ya, yang kembang macam-macam. kantil ya? Ini kembang aceh. Jadi sama sekali tidak ada Jadi apa-apa. tidak ada apa-apa, Tidak tidak ada ada apa-apa. benda yang bisa menggerakkan boneka tersebut ya. Betul. Betul sekali. Sian tuh nasib tuh boneka. Ini boneka ini hanya saya isi 3 butir bunga kantil yang saya solasi. Nah, ngomong bunga kantil, apakah bunga ini sebagai mediasi atau sebagai makanan? Tadi yang saya Seperti apa? katakan bahwa untuk menipu makhluk goibnya, Mas. Kita masukkan di dalam boneka, konsepnya ya. Kemudian kita pancing, dia akan mencium baunya. Ketika mencium dia masuk ke boneka, kita kunci pakai raja. Oh gitu. Tapi tar dulu. Ya. Itu yang namanya apa? Makhluk goibnya itu emang suka sama yang namanya kuntil ini. Kantil. Lagi jadi kuntil. Lagi jadi kuntil sih. Si ibu. Antara kuntilanak sama Saking dia siok kayaknya. Iya, oke. Bunga-bunga seperti ini disukai makhluk goib. Kenapa, Mbak? Apa wangi atau memang bunga yang terkenal mistis atau terkenal untuk sesajen atau gimana? Terkenal untuk sesajen. Oh, jadi bunga ini terkenal untuk sejajar. Oh, jadi dikiranya ini memang ritual untuk Betul, jadi dikiranya dia dikasih makan, ketika masuk kita kunci kan nggak bisa keluar. Ketika dipanggil, Oke. ayo keluar, dia hanya meronta. Anggung itu sama seperti ini top ya Mas Aryo ya? Betul. Itu ritual budaya saat kuno untuk ritual mengundang hujan. Ya. Itu. aslinya mengundang hujan. Iya. Kok yang datang yang lain? Tergantung. Tergantung pemanggilannya. Betul. Ya. Betul gitu. Ini memang sangat tradisi sangat kuno. Jadi orang dulu ketika musim kemarau dia bisa menggunakan itu untuk memanggil hujan. Oke. Dibilangnya permainan, tapi kenapa dibilang permainan kalau memang punya tingkat kebahaya yang tinggi gitu? Menurut Mbak Mijan gimana nih? Bagaimana, Mbak? Kenapa dibilang permainan gitu? Kan ini berbahaya. Apalagi Sebetulnya kan kalau kita berbicara permainan, nggak cuma Jailangkung yang kadang dimainkan sama orang. Ada satu hal yang mungkin kita ingat, dulu itu anak-anak saya saat saya zaman SD itu terinspirasi dengan bermain vampir-vampiran. Iya. Ya kan yang begini-begini ya. Oh, karena Itu pun- terinspirasi film. itu pun juga bisa terjadi. Ada yang kesurupan dan sebagainya. Jadi kenapa dibilang permainan? Karena ternyata benda-benda seperti itu atau ketika kita bermain bisa untuk mengundang hal-hal goib masuk ke dalam tubuh maupun ke dalam benda. Nah, ketika dia melihat, sama seperti saat tadi bilang bahwa penonton jangan sampai mencoba, walaupun kesannya ini sederhana, cuma sekedar tempurung kelapa, kan seolah-olah itu mudah dipraktekkan, makanya banyak yang ditiru. Jadi
mainan seperti itu sebetulnya. Tujuannya sebenarnya untuk apa sih? Misalnya kita tanya-tanya gitu. Untuk apa nih? Menemukan sesuatu yang hilang atau iseng aja kalau kita punya masalah tanya-tanya? Kalau zaman dulu Jaya Langkung digunakan oleh ahli supernatural itu untuk sistem interogasi. Misalnya seperti orang tanya kehilangan apa, motor misalnya atau apa, itu bisa dicari. Atau misalnya ada yang ayah saya meninggal dan katanya ada pesan terakhir, Ki, bisa nggak Ki dengan Jaya Langkung seperti itu, perantara begitu. Mediasi lah ya. Kalau yang nggak ada hubungannya nanti kayak yang teman aku itu kan dia nanya mau ngapain. Betul. gitu kan. Jadi karena kesannya ini adalah sederhana, cuma seperti itu, makanya banyak orang yang nyontek nyoba itu, nyoba ini yang nggak boleh. Buktian. Nggak usah. Bisi mau nanya? Tadi kan katanya Jelangkung itu adalah warisan budaya. Ya. Nah, kan udah hampir sekarang tuh udah mungkin gak ada ya selain paranormal. Nah, kalau emang itu warisan budaya, apakah kita sebagai ya bangsa Indonesia harus belajarin ilmu-ilmu kayak gitu? Tidak. Kalau menurut saya begini Mbak Bibi, ini kan sebuah budaya ya. Cuma tadi kembali ke niat dulu untuk apa, dan jangan dicoba untuk hal negatif gitu. Seandainya pengen melestarikan budaya pun hanya sekedar untuk mengenal ini dari mana, ini apa dan sebagainya. Bukan mendalami ya? Bukan mendalami ya. Buku dari buku untuk bagaimana cara-cara untuk memanggil itu ada. Saat ini maksudnya. Saat ini gitu loh. Oh, kalau saat ini tidak. Karena memang sudah Mungkin memang